Data hilang karena terformat. Pernah nggak sih guys kami mengalami kasus yang seperti itu? Data yang sudah dikumpulkan sekian lamanya, data-data penting, tiba-tiba ada kesalahan. Ada kesalahan, entah itu karena kerusakan pada memorinya ataupun juga bahkan karena kesalahan ke format tidak sengaja. Nah, di sini saya akan mencontohkan sebuah SD card. Ya, ini adalah memori untuk kamera DSLR yang di sini sebenarnya saya sudah punya banyak foto dan juga videonya itu ya. Tapi kemudian ini tidak sengaja terformat. Nah, sehingga ini kosongan. Ya, sehingga ini kosong, isinya nggak ada. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, ada kapasitasnya 29,7 ya, dengan free space-nya 29,6. Artinya kan ini memang kosong. Nah, tidak perlu khawatir karena kita masih bisa memungkinkan untuk mengembalikan data-data yang ada di dalam memori ini meskipun dia sudah terhapus atau bahkan sudah terformat. Oke, nah saya akan mencontohkannya dengan menggunakan salah satu aplikasi yang bisa Anda peroleh pada video ini. Nah, di sini saya akan mempergunakan aplikasi yang namanya M3 Data Recovery. Nah, sebenarnya teman-teman bisa mempergunakan aplikasi yang lain yang bisa dipakai untuk merecovery data ya. Tetapi pada contoh ini saya akan mempergunakan M3 Data Recovery. Nah, apa bedanya dengan yang lain? Menurut saya untuk aplikasi ini M3 Data Recovery ini lebih bagus dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi sejenis seperti ISIS Data Recovery. Itu masih kurang bagus gitu ya. Tetapi kalau M3 Data Recovery ini punya kemampuan yang lebih besar lagi. Sebagai contoh juga M3 Data Recovery mampu untuk merecovery atau memperbaiki data yang disknya sudah bermasalah, misalnya berubah menjadi RAW dan sebagainya gitu ya. Oke, kita buka dulu M3 Data Recovery. Nah, ini ada tiga pilihan nih, ada tiga pilihan. Yang pertama ada data recovery, dia mampu untuk mengembalikan data yang sudah terdelete, kemudian yang sudah hilang dari recycle bin, kemudian mengembalikan data yang terformat, juga bisa mengembalikan data dari partisi yang sudah hilang. Nah, kemudian kelebihan dari aplikasi yang lain ini juga mampu untuk mengembalikan atau menormalkan kembali harddisk atau partisi yang berubah menjadi RAW gitu ya. Nah, ini cocok sekali dipergunakan untuk merecovery data-data yang seperti itu. Nah, kemudian ini juga mampu untuk mengembalikan atau menormalkan dengan kondisi data yang sudah tidak bisa diakses atau yang sudah violet dan lain sebagainya. Oke, kita pergunakan yang data recovery. Nah, selanjutnya kita tentukan mana yang akan kita recover. Nah, di sini saya akan merecovery dari memori yang kapasitasnya tadi 29,7 GB. Oke, kemudian kita next saja. Dan kita tunggu prosesnya. Ini tergantung dari kapasitas memorinya ya teman-teman, kapasitas memori, dan juga tergantung dari jumlahnya data yang sudah pernah ada sebelumnya. Nah, ini perkiraan sekitar 20 atau 30 menitan ya, sekitar setengah jam. Nah, ini teman-teman hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini ada keterangan volume 1 FAT32 ya. Ini kita klik saja tanda plusnya. Nah, di sini ada tiga pilihan nih, ada raw file, kemudian ada dir 003, kemudian ada lost folder. Dan yang muncul di sini bisa jadi berbeda-beda ya, antara di yang saya punya dengan di memorinya kawan-kawan. Jadi bisa saja berbeda dan tentu saja pasti berbeda gitu. Nah, tapi kita lihat di sini untuk raw file ini adalah kumpulan data-data sesuai dengan tipenya. Jadi misalnya nih ada MOV multimedia file, ini adalah semua file yang berupa video. Kemudian ada JPEG grafik, ini adalah semua file yang berupa gambar. Nah, tetapi namanya ini kan masih acak tuh. Jadi
masih acak, ada file 1047 dan sebagainya. Nah, sebenarnya data ini pun juga raw file ada di bagian data yang lain. Untuk yang dir 003 bukan data ya. Nah, kita lihat pada bagian lost folder. Nah, di sini ada nih. Misalnya, nah seperti ini ada filenya ya. Kemudian di bagian yang lain juga kita cek. Oke. Misalnya data yang di sini ini kosong. Kemudian yang di dir 0 kita cek ini ya. Nah, ini kan juga ada. Nah, jadi bagaimana cara untuk mengambil datanya? Ya, mengambil datanya boleh dari raw file ini tadi. Kalau raw file ini berarti sesuai dengan tipenya ya. Jadi sesuai dengan tipe filenya. Kalau kita pengen mengambil gambar dan juga hanya video saja, berarti cukup dengan raw file. Kemudian ada MOV file, kemudian ada JPEG. Ini bisa dicentang dan dicentang gitu. Jadi kalau dari sini kita ambil, ini kapasitas yang akan tercover sebesar 11,57. Nah, tapi kemudian pada bagian lost folder di sini juga bisa kita cek nih. Bisa kita cek ini berapa file kira-kira yang bisa ambil gitu ya. Nah, ini kapasitasnya sebesar 19,59. Artinya di sini lebih besar lagi gitu. Lebih besar lagi, tetapi kita tidak bisa memastikan ya apakah ini semua filenya masih bisa dibuka secara normal atau tidak gitu. Nah, tinggal pilihan kita mau merecovery yang lost folder ini atau yang raw file. Jangan double ya, jangan dua-duanya. Intinya kalau dari raw file namanya pasti akan berubah, tidak sesuai dengan file aslinya. Jadi karena di sini namanya menjadi file 1, file 2 dan seterusnya. Tapi kalau pengennya sesuai dengan data asli, namanya pada data asli, kita bisa memilih yang lost folder di sini. Nah, kapasitasnya di sini lebih besar, kapasitas 19,59. Oke, saya ambil yang ini misalnya nih. Ya. Saya ambil. Ini saya contohkan saja beberapa file yang akan saya ambil di sini. Misalnya saya ingin mengambil data yang ini deh, nih. Yang dir 004 itu ya. Jadi teman-teman bisa mempergunakannya, silahkan dicentang saja mana yang akan di recovery. Tapi untuk contoh ini karena hanya untuk sampel saja, saya pilih yang ini, kemudian kita pilih recover. Nah, selanjutnya kita tentukan tempat penyimpanannya di mana. Misalnya saya taruh di desktop, kemudian di OK, biarkan dia proses. Oke, jika sudah akan menjadi seperti ini, di OK saja. Nah, kita cek hasilnya tadi. Nah, ini dia nih. Ini adalah hasilnya, kita buka. Nah, kita cek hasilnya. Nah, ini dia. Nah, file-file yang ini rusak ya, tidak bisa dibuka. Jadi ada keterangannya di sini. Kalau kita buka, nah dia tidak bisa. Nah, tapi kemudian kita cek lagi ke bagian bawah. Nah, inilah file-filenya ya. Jadi file-filenya masih bisa kebuka, masih normal ya. Ini kalau kita buka aman. Kemudian videonya coba kita tes. Nah, ini juga aman. Oke, nah jadi tergantung dari mana yang akan kita recover ya teman-teman. Jadi seperti itu caranya untuk merecovery data dengan menggunakan M3 data recovery.